Salam persaudaraan buat dulur-dulurku, warga persaudaraan setia hati Trate. Sebelum saya membacakan perjalanan Mas Tarmaji Budi Harsono dalam mengembangkan persaudaraan setia hati Trate, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan bagi warga persaudaraan setia hati Trate yang muslim, mari kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Kali ini saya akan membacakan catatan kecil Haji Tarmaji Budi Harsono SE yang saya baca dari www.shtrate.or.id. Alamat web tersebut saya cantumkan di dalam deskripsi YouTube ini. Haji Tarmaji Budi Harsono SE lahir di Madiun Februari 1946. Beliau punya nama kecil Tarmaji. Di persaudaraan setia hati Trate, beliau lebih akrab dipanggil Mas Maji. Beliau wafat pada Selasa 20 Oktober 2015 pukul 9.30 WIB. Ojo seneng gawe ala ing liyan, opo alane gawe seneng ing liyan. Jangan suka menyengsarakan orang lain, berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Mas Maji. Hidup tak ubahnya seperti air, bergerak mengalir dari hulu, berproses menuju muara. Begitupun perjalanan hidup Haji Tarmaji Budi Harsono SE, siswa kinasih Raden Mas Imam Kusupangat. Layaknya manusia lumrah, telah berproses melewati perjalanan waktu penuh liku-liku di dalamnya. Beliau menjadi ketua umum persaudaraan setia hati Trate 4 periode berturut-turut sejak tahun 1981 hingga tahun 2012. Mas Maji mulai tertarik pada olah kanuragan, bela diri saat berusia 12 tahun. Ceritanya saat itu tahun 1958 di halaman rumah dinas wali kota Madiun digelar pertandingan seni bela diri pencak silat, sekarang permainan ganda. Satu tradisi tahunan yang selalu diadakan untuk menyambut hari proklamasi kemerdekaan. Puluhan bahkan belasan pendekar dari berbagai perguruan yang ada di kota setempat naik panggung, tunjukkan ketangkasan dalam permainan jurus. Malam itu Mas Maji sempat kagum pada ketangkasan dan keluasan para pendekar yang tampil di gelanggang. Terlebih saat itu Raden Mas Imam Kusupangat tampil dan keluar sebagai juara. Kebetulan tidak jauh dari rumahnya, tepatnya di Paviliun Kabupaten Madiun, rumah keluarga Raden Mas Kusupangat terletak bersebelahan dengan pendopo Kabupaten Madiun. Ada latihan pencak silat persaudaraan setia hati Trate. Pelatihnya adalah Raden Mas Imam Kusupangat. Di komunitas setia hati Trate, beliau lebih akrab dipanggil Mas Imam. Sepekan sejak menonton permainan seni pencak silat di halaman rumah dinas wali kota itu, Mas Tarmaji memberanikan diri menemui Mas Imam. Dengan suara agak bergemetar antara harapan dan kecemasan, beliau meminta agar diperbolehkan ikut latihan. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan usianya masih terlalu muda.
Saat itu ada tata tertib. Yang boleh mengikuti latihan Setia Hati Terate adalah anak dengan usia 17 tahun ke atas atau sudah dewasa, atau anak yang sudah di bangku SMA. Setahun setelah peristiwa penolakan itu, tepatnya tahun 1959, Mas Tarmiji bak mendapat durian runtuh. Raden Mas Abdullah Kusnowijoyo atau Mas Gegot, adik kandung Mas Imam, menyampaikan kabar baik. Mas Imam memperbolehkan beliau ikut latihan untuk menemani Mas Gegot. Pasalnya Mas Gegot juga ingin banget ikut latihan. Salah satu pesan yang selalu ditekankan Raden Mas Imam Kusupangat setiap kali mengajak beliau melakukan tirakatan adalah, jika kamu ingin hidup bahagia, kamu harus rajin melakukan tirakat. Disiplin mengendalikan dirimu sendiri dan jangan hanya mengejar kesenangan hidup. Nek sing mok goleki senenge bakal ketemu sengsarane. Kasok balikne, nek sing mok goleki sengsarane bakal ketemu senenge. Jika kamu hanya mengejar kesenangan, kamu akan terjerumus ke lembah kesengsaraan. Sebaliknya, jika kamu rajin berlatih mengendalikan hawa nafsu, tirakatan, kelak kamu akan menemukan kebahagiaan. Ingat, sepiro gedene sengsara yen tinompo amung dadi coba. Seberat apapun kesengsaraan yang kamu jalani, jika diterima dengan lapang dada akan membuahkan hikmah. Berangkat dari pavilion ini pula, beliau mulai mengenal tokoh persaudaraan Setia Hati Terate seperti Mas Sutomo Mangkujoyo, Mas Badini, Mas Salyo Yogyakarta, Mas Murtaji Solo, Mas Sudarjo Porong, dan Mas Harsono putra Ki Hajar Harjo Utomo, Mas Kuncoro, Mas Margono, Mas Dr. Andes Isayo. Ketiganya tinggal di Surabaya serta Niti Malang. Suatu malam, tepatnya sepekan sebelum beliau disahkan, Mas Sutomo Mangkujoyo, ketua Setia Hati Terate, datang ke rumahnya. Padahal saat itu malam sudah larut dan beliau sendiri mulai beranjak tidur. Mendengar suara ketukan di pintu, ia pun bangkit membukakan pintu. Beliau sempat kaget saat mengetahui yang datang adalah tokoh Setia Hati Terate. Namun ketika dipersilakan masuk, beliau menolak. "Wonten punapa, Pak? Wonten dawuh punapa?" tanya Mas Maji. "Ada apa, Bapak?" "Ya wis, ora apa-apa. Wis bubuk maneh," jawab Mas Sutomo Mangkujoyo. "Ya sudah, tidak apa-apa. Sudah tidur kembali." Besok paginya, Mas Maji menghadap Mas Sutomo Mangkujoyo, menanyakan keperluan beliau datang ke rumahnya semalam. "Gak apa-apa kok, Dek. Awakmun suto aku bengi-bengi teko mertamu," jawab Mas Sutomo Mangkujoyo. "Gak apa-apa, Dek. Kamu marah karena saya bertamu malam hari?" Mas Maji menjawab, "Boten, tidak." Mas Sutomo Mangkujoyo tersenyum setelah mengamati Mas Maji dan menghela nafas. Beliau berkata, "Dek, persaudaraan nang Esa Terate nek ono sedulur teko dodok lawang sak wayah-wayah, awan opo bengi bukakno lawang sing ombo. Sebab yen ono dulur mertamu iku mesti nggawa woro-woro. Dek, persaudaraan di Setia Hati Terate itu jika ada saudara datang mengetuk pintu sewaktu-waktu, entah itu siang atau malam, bukakan pintu lebar-lebar. Sebab kedatangan saudaramu itu pasti membawa berita penting." Setelah berlatih 5 tahun, yakni pada tahun 1963, Mas Tarmaji disahkan menjadi pendekar
Persaudaraan Setia Hati Trate tingkat 1 bersama-sama Mas Sudiro, Mas Sudarso, Mas Bibit Sukadi, Mas Sumarsono, Mas Sudibjo, Mas Bambang Tunggul Wulung, dan Raden Mas Abdullah Kusnowijoyo. Tahun 1970 beliau disahkan menjadi Pendekar Persaudaraan Setia Hati Trate tingkat 2. Tahun 1971 Mas Tarmizi dipercaya menjadi Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Trate Madiun. Jabatan tersebut dijalani hingga tahun 1974. Pada suatu siang sekitar pukul 11 di tahun 1978, Mas Tarmizi dipanggil Raden Mas Imam Kusupangat di rumah Pak Badini. Orang-orang yang diminta memanggil dia adalah Mas Subagio. Tanpa berpikir dua kali, beliau berangkat ke Oro-Oro Ombo, tempat kediaman Pak Badini. Mas Imam mengutarakan niat akan membuka latihan tingkat 3. Mas Tarmizi sendiri yang dipilih untuk dilatih sekaligus diangkat dan disahkan menjadi pendekar tingkat 3. Kulo piyambak Mas, saya sendiri Mas, tanya Mas Tarmizi agak kaget. Njeh dek, dek Maji piyambak. Ya dek, hanya dek Tarmizi sendiri, jawab Mas Imam. Mendengar jawaban itu, Mas Tarmizi dengan santun menolak. Ia tidak bersedia disahkan menjadi pendekar tingkat 3 jika sendirian. Kulo nyuwun rencang Mas, saya minta teman Mas. Mas Tarmizi meminta. Nek Dek Maji nyuwun rencang, sinten? Kalau Dek Maji minta teman siapa? Tanya Mas Imam. Mas Tarmizi saat itu langsung menyebut nama-nama pendekar tingkat 2 seangkatan. Namun Mas Imam menolak dan bersikukuh tetap hanya akan mengangkat Mas Tarmizi sendiri. Terjadi tarik ulur. Satu sisi Mas Imam berniat hanya akan mengangkat dia, namun Mas Tarmizi tetap minta teman. Siapa dek kancamu? Tanya Mas Imam. Mas Tarmizi menyebut nama Mas Sudiro. Nama ini pun semua ditolak. Namun atas desakan beliau, akhirnya Mas Imam menyetujui dengan syarat beliau harus mau ikut menanggung risiko. Dalam pikiran Mas Tarmizi, apa yang disebut risiko waktu itu adalah risiko pembiayaan yang akan terkait dengan pengadaan persyaratan pengesahan. Karenanya beliau langsung menyanggupi. Hari-hari berikutnya Mas Tarmizi dan Mas Sudiro mulai berlatih tingkat 3. Pelaksanaan latihan berjalan lancar. Namun pada saat mereka disahkan, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sesuatu itu adalah hal yang di luar perhitungan akal sehat. Sesuatu yang erat kaitannya dengan misteri gaib. Mas Tarmizi tidak pernah menduga bahwa misteri itu akan berbuntut panjang. Dan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha mengerti. Ternyata dalam perjalanan hidup, Mas Sudiro lebih dulu dipanggil Yang Kuasa. Peristiwa itu sungguh sangat menggetarkan jiwa Mas Tarmizi. Pedih rasanya, lebih pedih lagi saat melihat Mas Imam menangis di samping jenazah saudara seperguruannya itu. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Sejalan dengan kapasitasnya sebagai pendekar tingkat 3, beliau mulai dipercaya tampil di depan dengan membawa misi organisasi. Tahun 1978, Mas Tarmizi dipilih menjadi Ketua 1, mendampingi Pak Badini sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Trate. Puncak kepercayaan itu berhasil diraih pada Mubes Persaudaraan Setia Hati Trate tahun 1981, yakni dengan terpilihnya beliau menjadi Ketua Umum Pusat. Setahun setelah Mas Tarmizi memimpin organisasi,
Sejumlah terobosan yang dimungkinkan bisa mendukung pengembangan sayap organisasi diluncurkan. Salah satu produk kebijakan yang dilahirkan adalah pendirian Yayasan Setia Hati Trate lewat Akta Notaris Dharma Sanjata Sudagung nomor 66/1982. Yayasan Setia Hati Trate merupakan komitmen organisasi untuk andil memberikan nilai lebih bagi masyarakat, khususnya di sektor real. Dalam perkembangannya, di samping berhasil mendirikan Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate yang berlokasi di Jalan Merak, Nambangan Kidul, Kodia Madiun, yayasan ini juga mendirikan 2 lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Umum atau SMU Kususma Trate dan Sekolah Menengah Industri Pariwisata SMIP Kusuma Trate, serta Lembaga Pendidikan Keterampilan Siap Pakai. Sedangkan untuk meningkatkan perekonomian warganya, Mas Tarmadji Budiharsono meluncurkan produk kebijakan dalam bentuk koperasi yang kemudian diberi nama Koperasi Trate Manunggal. Searah dengan itu, pergaulannya dengan para tokoh Setia Hati Trate pun semakin diperluas. Beberapa tokoh berpengaruh di organisasi tercinta didatangi. Dari para tokoh yang didatangi itu, ia tidak saja mampu memperdalam teknik pencaksilat SH Trate, tapi juga menerima banyak wejangan kerohanian. Bahkan saat Mas Tarmadji dipercaya untuk memimpin Setia Hati Trate, sejumlah tokoh yang dulu pernah dihubunginya itu dengan rela menyerahkan buku-buku pakem ke SH-an yang mereka tulis sendiri. Wejangan baik lisan maupun tulisan dari para tokoh dan sesepuh ini kemudian hari dijadikan bekal dalam memimpin Setia Hati Trate. Dan terlepas dari segala kelemahannya, terbukti Mas Madji mampu membawa organisasi tercinta menjadi sebuah organisasi yang cukup diperhitungkan, tidak saja di dunia persilatan tapi juga di sektor lainnya. Yang patut dipertanyakan adalah misteri apa berpusar di balik keberhasilan beliau membawa Setia Hati Trate ke tingkat yang lebih terhormat dan cukup diperhitungkan. Jawabnya adalah ternyata ada pada 3 titik inti yang jika ditarik garis lurus akan membentuk misteri segitiga. Titik pertama berada di Desa Pilangbango, Madiun, kediaman Ki Hajar Harjo Utomo, titik lahirnya Setia Hati Trate. Titik kedua berada di Pavilium Kabupaten Madiun, kediaman Raden Mas Imam Kusupangat, titik perintisan Setia Hati Trate. Dan titik ketiga berada di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Trate, Jalan Merak, Nambangan Kidul, Kodia Madiun, titik Haji Tarmadji Budiharsono SE mengembangkan persaudaraan Setia Hati Trate. Kesetiaan Mas Madji melestarikan budaya pencaksilat terbukti mendapat perhatian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Awal Juni 2013, beliau mendapat gelar kehormatan yakni berupa gelar bangsawan Kanjeng Raden Aryo Tumenggung dengan pangkat Bupati Rio Nginggil. Dengan gelar kehormatan tersebut, kini Mas Madji memiliki nama baru yang lebih eksklusif dan jawoni, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Haji Tarmadji Budiharsono Adi Negoro SE. Dulur-dulurku warga persaudaraan Setia Hati Trate, itulah perjalanan Mas Tarmadji Budiharsono yang saya baca di website shtrate.or.id. Untuk alamat website tersebut sudah saya letakkan di deskripsi halaman YouTube ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan ejaan huruf atau pengucapan, dan begitu juga jika tidak semua saya bacakan karena untuk mempersingkat waktu. Oleh sebab itu, jika ingin lengkap, silahkan langsung melihat dari websitenya yang tertera di
deskripsi. Salam persaudaraan.